Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara agar mendapatkan keuntungan cukup besar dari budidaya ikan gurame, teman-teman. Setidaknya kita mendapatkan keuntungan dari setiap benih gurame yang kita tebar di kolam yang kita miliki, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang awal mula saya berbudidaya gurame. Nah, awalnya saya ini melihat dari postingan-postingan di grup Facebook. Banyak sekali teman-teman yang membahas tentang budidaya ikan gurame. Jadi saya tertarik. Awal mulanya saya memiliki satu kolam. Saya tebar sekitar 50 ekor ikan gurame. Setelah 1 tahun, ya 1 tahun yang lalu, ikan gurame tersebut saya jual, ya. Tentu saja saya mendapatkan keuntungan yang boleh dikatakan 3 kali lipat dari modal yang saya keluarkan. Jadi ini menurut saya ini suatu keuntungan. Jadi saya berani mengambil keputusan, yaitu membangun kolam di lahan yang tersisa di samping rumah saya. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini kolam saya ada 3 buah yang sudah diisi, 3 kolam yang diisi ikan gurame dan 2 masih dalam tahap pembangunan. Artinya kolam saya sudah ada 5 di sini, teman-teman. Nah, tentu saja dari budidaya ikan gurame ini, ya teman-teman, prospeknya sangat bagus. Tentu saja ada beberapa cara agar kita itu mendapatkan keuntungan yang berlipat dari budidaya ikan gurame ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada cara yang lebih ampuh dari saya, silakan. Tapi ini saya berbagi berdasarkan pengalaman saya selama 2 tahun berbudidaya ikan gurame, teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang teman-teman harus lakukan agar kita mendapatkan keuntungan besar dari budidaya ikan gurame itu, yang pertama yaitu mengatur pola makan dari ikan-ikan yang kita pelihara, teman-teman. Mungkin ini tidak berbeda jauh dari budidaya ikan air tawar lainnya, ya. Nah, ini saya bahas yaitu ikan gurame. Yang pertama yaitu kita mengatur pola makan. Di sini misalnya kita memberikan makan ikan kita menggunakan pelet, itu jangan sesuka hati kita, teman-teman, ya, memberi makan ikan kita. Kita targetkan misalnya, ya, kita menggunakan katakanlah pelet untuk anakan ikan gurame dari ukuran yang kita tebar, ukuran silet sampai dengan ukuran 3 jari, itu kita menggunakan pelet, ya, misalnya 10 kg. Kita menggunakan 10 kg pelet, ya. Kita atur pola makannya dari pagi kemudian sore, pagi sore. Jadi kita tidak boleh memberikan makan itu berulang kali, teman-teman. Misalnya pagi kita kasih, tengah jam 12 siang, kemudian sore. Jadi kita harus atur, teman-teman. Jangan kita kapan saja kita berikan pelet. Jadi kita boros dalam pengeluaran pakan pelet, teman-teman. Jadi kita atur mulai dari pelet anakan sampai pelet ke ukuran ikan yang sudah boleh dikatakan dewasa, teman-teman, ya. Jadi diatur pola makan dari ikan yang kita pelihara tadi, teman-teman. Yang kedua yaitu jika ikan kita sudah berusia lebih dari 4 bulan, tentu saja ikan kita kan sudah bisa makan dari pakan alternatif, teman-teman. Pakan alternatif di sini seperti daun talas, kemudian daun singkong, ya, kemudian daun daun kangkung dan lain sebagainya. Kalau di tempat saya ini tersedia melimpah, yaitu daun talas, teman-teman. Jadi di sini saya hanya memberikan pelet itu 1-2 hari sekali, teman-teman. Jadi misalnya bahkan 3 hari sekali, teman-teman, saya kasih pelet ke ikan gurame saya.
Nah, jadi hari-hari ikan saya itu saya push pakan atau saya kasih makan itu dengan daun talas teman-teman. Jadi itu menghemat pengeluaran saya dari pelet teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain ada mungkin berpendapat misalnya, wah, ikan itu harus setiap hari dikasih pelet. Ya, terserah teman-teman apa namanya, itu cara teman-teman sekalian. Kalau cara saya yaitu menghemat pakan dengan cara memberikan ikan saya berupa daun talas itu setiap hari teman-teman. Jadi peletnya saya selingi 1-3 hari sekali teman-teman. Bahkan kalau musim penghujan di daerah saya tidak memberikan pelet selama lebih kurang bahkan sampai 2 minggu teman-teman. Saya kasih pelet, saya kasih daun talas saja teman-teman. Nah, saya akan perlihatkan daun talas yang saya gunakan untuk memberi makan ikan gurame saya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, daun talas yang saya gunakan untuk memberi makan ikan gurame saya teman-teman. Nah, ini daun talas yang saya gunakan ini daun kalau boleh dibilang ini adalah pucuknya teman-teman ya. Nah, ini di pucuknya semua. Ini kisaran 100 sampai 150 lembar nih teman-teman. Cuma ini kan sudah saya berikan sebagian, jadi tersisa sedikit nih teman-teman. Jadi di daerah saya ini sangat banyak sekali tanaman talas teman-teman, jadi sangat cocok untuk budidaya ikan gurame. Jadi kita pakan alternatif berupa dedaunan itu sangat tersedia melimpah teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini kolam saya yang pertama. Ini berisi sekitar 150 ekor ikan guramenya teman-teman. Nah, ini 150 ekor. Ya, ini kolam yang kedua. Kolam yang kedua juga ini kisaran 150 ekoran teman-teman ikannya. Dan yang ini ya, ini lebih banyak nih teman-teman, sekitar 170 ekor teman-teman, karena ukuran kolamnya agak sedikit besar teman-teman. Ini 1,5 meter lebarnya, dan panjangnya itu 3,8 meter teman-teman. Nah, itu kolam saya, 2 kolam lagi yang lagi sedang proses pengerjaan ya. Sebentar lagi akan diisi juga ikan gurame teman-teman. Baik teman-teman, tadi sudah teman-teman lihat bagaimana banyaknya daun talas yang saya gunakan untuk memberi makan ikan gurame saya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu luas kolam yang kita gunakan untuk berbudidaya ikan gurame teman-teman. Ini salah satu yang menentukan cepat atau tidaknya ikan kita tumbuh sampai dia bisa dipanen teman-teman. Nah, jadi misalnya ya, seperti saya punya kolam 1 meter kali 2 meter ya, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dan tinggi airnya sekitar 1 meter teman-teman. Nah, dengan kolam yang seukuran itu kita hanya bisa menebar benih sekitar 50 sampai 55 ekor saja teman-teman. Tidak boleh lebih. Kalau misalnya kita lebih ataupun kita lebih banyak menebar benih, maka ikan itu tetap hidup teman-teman, tapi pertumbuhannya itu akan semakin lama teman-teman. Sehingga yang tadinya kita targetkan ikan kita panen dalam kurun waktu sekitar 10 sampai 12 bulan, ternyata lebih dari itu teman-teman. Jadi ukuran kolam itu harus ditentukan teman-teman, ditentukan ya. Dengan ukuran segitu kita harus menghitung berapa benih yang harus kita tebar sampai ikan itu panen teman-teman. Berbeda teman-teman ya, ikan gurame jangan disamakan dengan ikan lele dan ikan nila dalam jumlah tebarnya. Kalau ikan nila mungkin dengan ukuran 1 kali 2 meter itu bisa kita tebar 300 ya, 200 sampai 300 ekor ikan teman-teman. Bahkan ikan lele bisa sampai 500 ekor teman-teman. Nah,
Bayangkan kalau ikan gurame tidak seperti itu teman-teman ya, tidak bisa kita tebar padat. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke poin yang keempat. Poin yang keempat di sini tidak kalah penting untuk teman-teman para pembudidaya ikan gurame supaya mendapatkan keuntungan yang cukup besar, yaitu pilihlah benih yang berkualitas bagus untuk ikan gurame yang kita pelihara teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menebar benih dengan kualitas yang kurang baik, tentu saja ikan yang kita pelihara akan mati teman-teman, tidak punya daya tahan tubuh yang cukup kuat ya menghadapi cuaca hujan, cuaca ekstrim, dingin dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalau kita menebar benih yang kualitasnya bagus, kita misalnya kita beli di seller yang tahu kita asal usul benih itu ya, indukannya mana, dan juga mungkin bahkan bersertifikat ya, tentu saja tingkat kematian dari benih atau ikan yang kita pelihara itu juga bagus teman-teman ya. Jadi tidak gampang mati lah maksudnya di sini. Jadi yang poin yang keempat itu teman-teman, belilah benih yang berkualitas untuk kita pelihara teman-teman. Saya sarankan mungkin teman-teman tinggal di daerah masing-masing bisa beli di dinas perikanan misalnya ya, seperti saya ya, kolam yang di belakang saya ini benihnya saya beli di dinas perikanan provinsi Jambi. Jadi untuk kualitas benihnya cukup bagus ya, sehingga selama saya pelihara lebih kurang 1 tahun ini, ikan saya ini boleh dibilang kematiannya mungkin 2-3% lah teman-teman. Ada beberapa ekor saja yang mati teman-teman. Sampai saat ini kena hujan, kena panas, suhu dingin dan lain sebagainya, ikan saya tetap bertahan hidup teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke poin yang kelima. Poin yang kelima ini yaitu perawatan teman-teman. Perawatan di sini maksudnya kita melakukan perawatan rutin untuk kolam-kolam kita. Bagaimana kita mau untung besar budidaya ikan gurame tapi kita malas dalam perawatan kolam-kolam kita teman-teman. Nah seperti kolam saya ini menganut sistem central drain. Central drain di sini jadinya pusat kotoran itu mengumpul di tengah kolam. Jadi setiap hari saya buka keran ya, di sebelah kolam saya itu saya buka keran supaya kotoran yang mengendap di lantai dasar kolam ya itu terbuang teman-teman, terbuang, dan airnya saya tambahkan kalau misalnya kurang dari 1 kilan teman-teman, 1 kilan ataupun 10 cm lah teman-teman ya, saya isi kembali. Kalau misalnya keadaan kolam juga airnya sudah berbau ya, itu langsung saya ganti 50%. Jadi perawatan itu penting teman-teman. Bagaimana kita mau untung besar tapi kita malas perawatan? Kita harus rajin ya perawatan. Kita bersihkan kolam kita, kotoran-kotoran yang ada di kolam itu harus dibersihkan teman-teman. Nah kemudian perawatan ini juga kita membersihkan apa saja yang ada di kolam kita, misalnya sisa-sisa pakan alternatif ya, itu harus dibersihkan juga. Kemudian dari segi air teman-teman, air ini ya kita memang tidak boleh terlalu sering mengganti air kolam kita. Tapi ketika keadaan air di kolam kita itu kurang baik ya, kita rasakan timbul bau yang tidak enak ya, bau amis dan lain sebagainya, itu langsung kita ganti teman-teman. Kita ganti 50%, tidak 100%. Nah 50%. Nah untuk disarankan kalau misalnya teman-teman menggunakan filter itu lebih baik lagi teman-teman ya, airnya terfilter ya, seperti kinerja dari akuarium dan lain sebagainya, itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mengikuti saran saya biasanya mengganti air saya ini lebih kurang 1,5 bulan sampai 2 bulan teman-teman, saya ganti 50%. Nah jadi dengan perawatan tersebut tentu saja ikan yang kita pelihara itu sehat teman-teman, tidak gampang sakit, dan juga kemungkinan bisa kita dapat hasilnya ketika panen nanti teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara agar mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari budidaya ikan gurame. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.